Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Geda Kuski Pesetriana Kayuda. Saya dengan NIM akhir 074. Sebelumnya saya izin mohon maaf saya harus merekam seperti ini karena saya sebelumnya sudah merekam dengan screen recording di laptop, tapi ternyata suaranya tidak masuk dan setelah saya coba dengan Zoom meeting untuk didengarkan oleh teman saya langsung, itu ternyata emang sepertinya ada masalah di mic. Jadi saya mencoba mengakali menggunakan record dari HP seperti ini, Bu. Jadi di sini kita akan mengerjakan UAS statistik pariwisata yang telah dibelikan. Jadi mari kita ambil dulu worksheetnya ini. Nah, jadi yang dibutuhkan yang pertama adalah hasil analisis variabel kategori jenis kelamin, aktivitas wisata, jarak ODTW, usia. Yang dimana kita harus mencari dari tabel frekuensi dari variabelnya dan juga dan juga bar chart dari variabel yang telah disediakan. Jadi variabel yang telah disediakan di sini ada 4, ada usia, jenis kelamin, aktivitas wisata, dan jarak ODTW. Jadi ini sebelumnya saya sudah copy paste dan saya sudah masukkan ke sini ke data view. Saya sudah masukkan semua. Setelah itu saya sudah mengganti nama-namanya di sini. Jadi yang dari pertama ini nomor, setelah itu usia, setelah itu jenis kelamin. Kenapa saya menggunakan underscore? Karena emang di name ini tidak bisa menggunakan spasi. Setelah itu aktivitas wisata. Setelah itu ada jarak ODTW. Jadi karena kita perlu mencari dari tabel frekuensi dan juga bar chartnya, jadi kita masukkan analyze descriptive statistik frekuensi. Setelah itu kita pakai percontohan keempat-empatnya karena nomor tidak perlu, itu hanya penomoran. Jadi kita masukkan semua ke kanan dan juga kita pencet bagian chart karena kita butuh bar chart. Jadi continue, setelah itu oke. Nah, di sini keluarlah hasil dari uji variabel yang tadi telah disediakan, dari usia, jenis kelamin, aktivitas wisata, jarak ODTW, serta bar chart dari masing-masing variabel tersebut. Jadi di sini kita hanya perlu mengcopy paste hasil ini kita copy. Setelah itu kita masukkan ke sini, ke worksheet yang telah disediakan karena sebelumnya saya sudah membuatnya. Jadi nanti tinggal di Ctrl V atau kopas, di copy paste seperti ini hasilnya setelah di copy paste. Mohon maaf, sepertinya Zoom saya sudah habis. Izin Ibu, saya coba hubungkan kembali sebagai bukti bahwa ini saya membuatnya, dan saya menunggu dari muka saya supaya kelihatan. Share screen lagi. Share. Turunkan. Oke. Nah, karena tadi sudah di sana. Setelah itu yang kita butuhkan adalah, yang perlu kita cari adalah uji dari mana dia? Hasil dari uji validitas variabel yang ada. Di sini ada 2 variabel seperti ini. 2 instrumen variabel X1 dan juga X2. Jadi di X1 ada 5 variabel dan juga di X2 ada 3 variabel. Jadi ini kita copy paste sama seperti sebelumnya. Saya sudah membuatnya juga di sini. Kita masukkan ke data view. Kita sudah masukkan semuanya. Sudah melakukan penomoran juga. Selanjutnya karena yang dibutuhkan itu adalah uji dari validitas, kita masuk ke bagian
Mana ini, reliability analysis. Nah, kita masukkan. Aduh, setelah ini mohon maaf ibu karena saya harus memegang HP lagi satu, jadi ini kita masukkan semua sampai total sehingga mendapatkan data-data seperti ini. Di sini SIG-nya adalah 5% karena sesuai sudah worksheet yang disediakan itu 5%, dan juga keputusan ini ditentukan atas perhitungan R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Jadi bisa dilihat di sini 0,451 lebih besar dari R tabel sehingga keputusannya adalah valid. Yang di sini tidak valid karena R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabelnya. R hitung 0,166, R tabelnya 0,279, jadinya tidak valid. Itu ibu. Sekian, terima kasih.